Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dapat wawancara dengan RRI Pro 3 Jakarta dengan reporter Bang Husni perihal perkembangan porang saat ini. Pukulan telak bagi para petani porang. Saat ini harga jual umbi porang hanya berkisar di bawah Rp5.000 per kilogramnya. Padahal pada 2020 yang lalu harga umbi porang bisa mencapai Rp14.000 per kilogramnya. Sebelumnya komoditas pertanian tanaman porang banyak diminati masyarakat untuk dibudidayakan. Selain harga jual yang tinggi, masih terbukanya peluang pasar menarik minat masyarakat untuk menjajal membudidayakan tanaman umbi yang satu ini. Nah, kenapa harga porang sampai jatuh? Kami sudah bersama dengan Martono, pengasuh Sekolah Petani Porang Cerdas Indonesia atau PPCI. Pak Martono, selamat siang, Mbak. Selamat siang. Pak Martono, kenapa harga porang bisa jatuh seperti ini? Harga porang saat ini jatuh banyak faktor. Yang pertama dikarenakan corona, corona dan pembatasan PPKM. Sedangkan untuk distributor maupun keran ekspor ke luar negeri itu terbatasi, atau mungkin bahasa petaninya itu Indonesia kena embargo ekspor. Karena kembali kita zaman dulu ketika ada wabah penyakit flu burung dan SARS ataupun antrak dari luar negeri, Indonesia juga embargo, nggak boleh ekspor dari negara tersebut. Nah, sekarang ini kenapa Pak nggak boleh ekspor, Pak? Karena memang kualitasnya yang buruk atau ada apa? Bukan, karena Indonesia kan kena embargo kesehatan, istilahnya gitulah. Karena ya nggak boleh kena tertular corona itu. Minimal kan negara-negara penerima ekspor itu kan mereka melindungi masyarakatnya juga kan? Iya. Maksudnya bisa tertular dari porang, Pak, atau dari apa? Enggak. Itu bahasa pasar saja lah. Kalau dari porang sendiri aman lah. Informasi yang kami terima ya Pak Martono ya, siap, ya. Itu ditutupnya keran ekspor kita ke Cina karena kualitas porang kita yang jauh turun dibandingkan dengan sebelumnya. Betulkah seperti itu? Kalau itu enggak. Karena gini, dari tahun ke tahun, sedangkan saya sendiri mulai kecil kan tahun 80-an sudah mulai tanam, nggak ada masalah dengan kualitas. Cuma itu bahasa pasar untuk menurunkan harga saja, atau isu pasar gitu aja. Ya, jadi ada unsur kesengajaan maksud Bapak ditutupnya jalur ekspor kita ke Cina, begitu Pak? Ya jelas, karena regulasi ekspor itu kan kemarin tahun 2020 sebenarnya belum terlalu berpengaruh, tetapi tahun 2021 ini para eksportir itu cari celah, cari jalan lewat Vietnam sama Thailand sama Myanmar gitu. Dan kita masih alhamdulillah masih bagus lah untuk tahun 2020. Tetapi untuk tahun ini karena mungkin juga pihak-pihak yang untuk lewat itu kan otomatis nggak bisa langsung ke Cina, Korea maupun ke Jepang langsung, untuk tahun 2020 pun sudah nggak bisa. Tetapi ternyata per hari ini kan termasuk Thailand juga mulai tanam, termasuk Myanmar, termasuk juga Vietnam. Jadi dan per bulan ini sana itu panen raya. Jadi mereka dari pihak Thailand, Vietnam itu mengutamakan produk dari petaninya sana sendiri. Jadi akhirnya istilahnya tersendat atau mambek gitu loh. Permintaan dari ekspor kita ke negara kita begitu ya. Betul. Karena mereka bisa produksi sendiri sekarang begitu ya Pak. Bisa jadi seperti itu karena walaupun sekarang sudah keluar regulasi bibit maupun umbi basah nggak boleh langsung ke luar negeri, itu untuk melindungi termasuk untuk melindungi agar luar negeri nggak semuanya tanam gitu, terutama yang satu iklim dengan Indonesia. Ya, jadi mereka menanam itu di negara mereka karena dari umbinya Indonesia begitu Pak? Basah yang dikirim ke sana? Iya, sebenarnya sebelum booming itu kalau boleh jujur sebenarnya asal mereka bibitnya juga dari Indonesia sebelumnya gitu ya. Jadi porang ini memang aslinya Indonesia begitu ya Pak? Karena kita mengekspor kemudian dalam umbi yang basah, itu yang mereka kembangkan di negara mereka begitu sekarang ini? Sebenarnya porang itu bawaan dari Jepang, Mas. Dari Jepang ya, ketika menjajah tahun 42 itu cerita orang-orang tua itu seperti itu. Dan
Alhamdulillah cocok untuk daerah tropis di Indonesia, terutama Ya. untuk wilayah Jawa sama NTT, NTB, Sumbawa bagus. Dan sebagian Sulawesi. Ya. Ya. Pak Martono, tapi kalau dari sisi kualitas ya Pak, antara porang hasil dari Indonesia dengan dari Thailand atau Vietnam, itu lebih baik mana kalau dari pantauan Pak Martono? Seperti Pak Martono melihat membandingkan itu? Kalau kita belajar dari media sosial yang di expose itu sebenarnya masih bagusan Indonesia lah. Iya. Cuma tapi kelihatannya negara mereka lebih mengutamakan produksi mereka dulu begitu ya enggak, Pak? cuma kan gini, antara negara-negara tersebut itu kan kurs rupiah lebih tinggi toh. Jadi Iya. bisa dikatakan di Indonesia bisa beli cuma 1 kilo, di sana bisa 4 kilo gitu. Terutama itu Iya. Vietnam dan Myanmar itu nilai tukar rupiahnya kan lebih tinggian sini kan. Iya. Pak, bukankah pasar ekspor kita selain Cina ada Jepang, Korea, dan Taiwan begitu Pak? Itu bagaimana 3 negara itu? Dulu ya, tetapi setelah ada apa 3 naga atau apa namanya itu akhirnya kita lewat tangan kedua gitu. Semuanya lewat Iya. Cina gitu ya. Jadi Cina yang menyalurkan lagi ke Iya. mereka begitu Pak? Iya, begitulah. Nah, yang kita ekspor sekarang itu dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk ubi kering, dalam bentuk chip, atau dalam bentuk tepung? Dalam bentuk apa sebenarnya? Kalau yang jalurnya petani, karena gini pasar porang itu kan ada 2. Yang pertama itu ke produksi atau pabrik yang ada seperti di Jawa Timur ini banyak sekali pabriknya, pergudangan itu langsung mereka produksi setengah jadi dan diekspor. Yang kedua adalah dari petani membuat chip kering matahari, terus di buyer itu mengabulkan terus diekspor sendiri. Jadi ada 2 pasar itu. Ada yang nggak lewat pabrik loh. Jadi sementara ini yang yang dipantau itu yang lewat pabrik. Kalau yang langsung ekspor sendiri itu kadang kan nggak terekspos juga gitu. Ya, nah kalau harga yang sekarang ini jatuh di bawah 5.000 itu di tingkat mana Pak? Di tingkat petani? Untuk saat ini 5.000 lah. Tetapi gini, 5.000 petani per kilo. termasuk saya kan termasuk aktivis petani. Saya menggalakkan paling enggak standarisasi 7.000 lah. Kalau 7.000 walaupun enggak 10.000 14.000 paling enggak 7.000 lah sudah bagus. Maka dari itu kami menggalaknya kan kampanye ke petani itu, kalau mau beli 7.000 silahkan dibongkar atau dipanen, kalau di bawah 7.000 stop. Jadi nanti kalau si pabrik-pabrik itu membutuhkan barang, dengan sendirinya kita punya nilai tawar gitu loh. Iya. Jadi kalau harga 7.000 per kilo itu sudah menguntungkan buat petani begitu ya Pak? Kalau sudah 7.000 sudah bagus lah saya pikir. Ya. Nah kalau sekarang ini harganya 5.000 rupiah atau di bawah 5.000 itu bagaimana nasib petani sekarang nih yang menanam porang? Oh gini, untuk petani sih nggak terlalu terbebani sebenarnya. Cuma euforia dari media yang ramai gitu aja. Iya. Itu untuk petani ya stop panen itu solusinya. Stop Jadi panen. sekarang di dalam negeri pun stok porang melimpah begitu ya Pak Martono? Sebenarnya masih daerah-daerah tertentu Mas. Walau daerah-daerah tertentu yang sudah istilahnya melimpah ruah itu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat, Lampung, terus NTT, NTB, Bali, Sulawesi. Cuma itu yang sudah panen lah gitu. Kalau pemerataan euforia tanam sih sudah seluruh Indonesia lah. Iya. Pak, tapi kalau tadi Pak Martono katakan sebaiknya stop panen dulu, itu kenapa Pak? Karena harga kita menunggu nilai tawar yang agak tinggi. Katakanlah gini, kalau di pabrik-pabrik itu masih numpuk, ekspornya kan dibatasi. Itu mereka kan belinya kan semurah-murah mungkin karena mereka masih punya barang. Tetapi kalau mereka sudah tidak ada barang dan mereka membutuhkan bahan baku, otomatis mereka dengan harga agak tinggi pun mereka berani. Lah kita pasang harga 7.000 paling tidak. Gitu. Ya. Nah kalau begitu selama ini pengaturan pola tanamnya Pak dari Dinas Pertanian Daerah ataupun Kementan bagaimana untuk tanaman porang? Untuk perhatian saya pikir baru 2 tahun terakhir inilah perhatian khusus dari pemerintah, termasuk Pak Kementan, Pak Limpo, termasuk Pak Presiden datang ke Madiun, yang tahun kemarin ke Gajah Mungkur Pak Presiden.
Itu saya pikir baru sekitar 2 tahun ini. Sebelumnya petani porang itu semuanya mandiri. Jadi karena makin banyak orang menanam, makin banyak daerah yang panen, sebaiknya ada pengaturan pola tanam begitu ya, Pak Martono ya? Iya. Untuk mengontrol stok porang di berbagai daerah begitu Pak, tidak melimpah begitu ya Pak Martono? Dan 3 tahun terakhir ini saya belajar iklim Indonesia. Ternyata di Indonesia itu memang bisa diatur seperti itu. Jadi siklusnya katakanlah untuk wilayah Sumatera. Sumatera itu musim penghujannya 2 bulan lebih awal dari di Jawa. Terus di NTT di sana curah hujannya lebih pendek. Dan di Sulawesi itu cenderung lebih lambat, hampir sama menyamai yang ada di iklim di Vietnam lah kalau di Sulawesi itu. Ya, jadi dihadapi petani porang sekarang ini, pertama embargo ekspor dari Cina, tidak bisa masuk atau tersendat barang begitu ya Pak? Iya betul. Yang kedua Vietnam, kemudian Thailand sekarang lebih mengutamakan produksi mereka sendiri begitu ya, ini tanam petani mereka begitu ya. Yang ketiga soal pola tanam, sekarang ini banyak daerah yang panen begitu ya Pak? Iya. Kalau stok porangnya juga banyak begitu kalau ya. Stok barang banyak itu nggak masalah karena akhir-akhir ini juga banyak berdiri pabrik-pabrik di Indonesia. Bahkan Pak Presiden juga menggalakkan untuk diproduksi untuk menjadi beras lah di Indonesia. Itu saya pikir kalau itu terrealisasi nggak ada masalah lah saya pikir. Tapi itu semua kan melalui proses, Mas. Ya, tapi Pak Martono melihat Pak, harga porang dalam beberapa hari ke depan, minggu ke depan, apakah masih akan turun terus di bawah 5.000 begitu? Saya pikir kalau petaninya pasang setak harga, enggak lah. Walaupun saat ini non sewu banyak pihak-pihak yang mengarahkan tahun depan porang tinggal 2.500 sampai 3.000, tapi itu saya pikir penggiringan opini itu, ya. Nah itu siapa Pak yang menggiring opininya? Yang punya kepentingan begitu, eksportir atau bandar begitu? Ya adalah. Jadi mereka bisa membeli harga dari petani dengan harga segitu ya Pak, sementara mereka jual lagi ke luar negeri dengan harga tinggi begitu ya Pak? Iya betul. Jadi intinya kalau sekarang dibikin opini publik ramai seperti itu 3.000 sampai 2.500, otomatis tahun depan mereka pasang harga segitu, petani nggak kaget kan gitu. Tapi petani sekarang kan cerdas. Kalau nggak sesuai dengan harapan kan paling ya di stop panen itu. Baik kalau begitu Pak Martono. Pak Martono terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Pak. Kami nantikan perkembangannya seperti apa Pak Martono ya. Ya, makasih. Selamat siang Pak Martono. Selamat siang. Tadi pendengar, pengasuh Sekolah Petani Porang Cerdas Indonesia atau PPCII Madiun ya, Martono. Nah kami juga sudah bersama dengan Dr. Yulianto. Demikian tadi wawancara dari RRI Pro 3 Jakarta bersama reporter Bang Gusni. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan kedepannya, dan selalu semangat untuk petani porang walaupun ada penggiringan publik harga 2.500 3.000. Saya pikir biarkan saja, nanti kalau kebutuhan mereka membutuhkan pasti dengan harga yang kita pasang mereka akan ambil. Tetap semangat petani. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwon. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.